Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimana kabar kalian minggu ini? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Karena dengan sehat kita akan lebih rajin lagi dalam belajar. Oke, siswa kelas 2, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 11. Kalian masih ingat pelajaran 11 itu membahas tentang apa? Yaitu tentang ayo kita sholat. Bagi yang mungkin masih ingin mempelajari pelajarannya kembali, silahkan bisa dibuka-buka kembali materi yang kemarin itu. Bagi yang sudah siap untuk mengikuti penilaian harian, ayo sekarang kita mulai penilaian hariannya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Untuk penilaian harian kali ini ada soal pilihan ganda sebanyak 10 soal dan ada soal uraian sebanyak 5 soal. Kita mulai dari yang soal pilihan ganda. Nomor 1. Perhatikan, sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Pilihannya apakah A. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, atau B. Sholat merupakan rukun Islam yang ketiga, atau C. Sholat merupakan rukun Islam yang keempat. Yang mana? Yang A, B, atau C? Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan, sholat itu menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Pilihannya A. Sholat itu artinya ibadah. B. Sholat itu artinya menyembah. C. Sholat itu artinya berdoa. Kira-kira yang mana? A, B, atau C? Sudah dikerjakan? Kita lanjut soal nomor 3. Sholat yang dimulai dari hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar adalah sholat titik-titik. Pilihannya A. Sholat maghrib, B. Sholat isya, C. Sholat subuh. Yang A, B, atau C? Berikutnya soal nomor 4. Sholat zuhur itu terdiri atas berapa rakaat? Mudah kan ini? Kalau kalian sudah sholat ini sangat mudah. Apakah A. Ada 2 rakaat, atau B. Ada 3 rakaat, atau C. Ada 4 rakaat? Silahkan dipilih yang mana kira-kira yang benar untuk sholat zuhur. Berikutnya soal nomor 5. Di bawah ini yang termasuk bacaan rukuk adalah titik-titik. Jadi bacaan rukuk itu bagaimana? Apakah A. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Apakah itu? Atau B. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya itu. Atau yang C. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu. Yang mana kira-kira bacaan rukuk? Apakah yang A, yang B, maupun yang
yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan. Inni wajjahtu wajhiya. Nah, lafal itu termasuk dalam bacaan apa? Apakah A termasuk bacaan tahiyat awal atau B termasuk bacaan doa iftitah atau C termasuk dalam bacaan doa i'tidal. Oke ya, sudah ya? Oke, selanjutnya soal nomor 7. Surat Al-Fatihah itu dibaca sebelum membaca apa? Pilihannya apakah A. Surat pendek atau B. Doa iftitah atau C. Takbiratul ihram. Jadi surah Al-Fatihah itu dibaca setelah apa? Itu intinya. Oke ya, selanjutnya nomor 8. Di bawah ini yang tidak dibaca saat berdiri tegak lurus adalah titik-titik. Jadi yang tidak, sekali lagi ya, yang tidak. Apakah A. Surat pendek atau B. Tahiyat akhir atau C. Takbiratul ihram. Yang mana? A, B atau C? Oke ya. Berikutnya soal nomor 9. Gambar berikut ini termasuk gerakan apa? Yang ini. Ini gambarnya anak sedang apa? Apakah A. Gambaran orang yang rukuk atau B. Gambaran sujud atau C. Gambaran duduk antara dua sujud. Nah, tuh kira-kira yang mana? Apakah A, B atau C? Oke, lanjut. Soal nomor 10. Perhatikan soal nomor 10, nomor terakhir di soal pilihan ganda. Berpaling ke kanan dan ke kiri dalam hal sholat dilakukan ketika titik-titik. Jadi berpaling ke kanan dan ke kiri itu dilakukan saat bagaimana? Apakah A. Dilakukan ketika salam atau B. Dilakukan ketika niat atau C. Dilakukan ketika sujud. Silahkan dipilih. Berikutnya soal uraian. Soal uraian ini juga ada 5 ya, bukan 10 tapi ada 5. Langsung saja untuk yang nomor 11. Perhatikan. Apa pengertian dari sholat menurut istilah itu? Jadi apakah pengertian sholat? Oke, di materi sudah ada. Berikutnya, tuliskan 2 saja manfaat sholat. Jadi manfaat sholat itu banyak sekali, kalian diminta untuk meninggalkannya. Kalian diminta untuk menuliskannya, maaf ya. Kalian diminta untuk menuliskan 2 saja manfaat sholat. Itu nomor 12. Berikutnya soal yang nomor 13. Tuliskan bacaan takbiratul ihram.
sebisa kalian ini ya, menuliskan bacaan takbiratul ihram. Yang selanjutnya nomor 14, bagaimana bunyi bacaan salam itu? Nah, ini sangat mudah ini ya. Jadi bacaan salam itu bunyinya bagaimana? Selanjutnya soal nomor 15. Ini merupakan soal yang terakhir pada penilaian harian kali ini. Soalnya adalah bagaimana tata cara gerakan rukuk itu. Jadi bagaimana tata caranya rukuk itu. Nah, itu ya soalnya sudah habis. Saya doakan semoga nilai kalian bagus-bagus semua. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Sementara itu ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.